Kami mau mendengarkan firman. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga dengan kerendahan hati kami mau mendengar, kami mau menerima, dan juga menjadikan firman tuntunan dalam hidup kami. Biarlah sisa hidup kami yang masih ada, Tuhan menolong kami untuk melakukan firman dengan setia di dalam kehidupan kami. Uradi hamba-Mu membahasakan firman kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita perhatikan bersama terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran firman dan melakukannya di dalam hidup hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, berita kelahiran Sang Damai Yesus Kristus menjadi berita yang menggembirakan dalam kehidupan seseorang yang hanya benar-benar menyadari dengan ketulusan dan kerendahan hatinya bahwa hidupnya berjalan dalam kegelapan dunia. Jadi berita Natal, berita lahirnya Raja Damai Yesus Kristus akan diterima oleh seseorang menjadi berita yang menyukakan hatinya, karena orang itu menyadari dengan ketulusan hatinya dan dengan kerendahan hatinya bahwa saya ini adalah orang yang hidup dalam kegelapan dunia. Jadi kalau orang itu menyadari bahwa aku hidup dalam kegelapan dunia dan berita penebusan, pengampunan yang dibawa oleh Yesus menjadi sesuatu yang menyenangkan dalam hidupnya. Nah, saya tidak tahu apakah berita Natal yang sudah berulang-ulang Bapak Ibu Saudara dengar itu menggembirakan atau tidak, menyukakan hatimu atau biasa, tergantung kita melihatnya. Tetapi kalau orang itu menyadari aku ini orang yang berdosa, aku ini adalah orang yang seharusnya dihukum, aku ini adalah orang yang karena dosa-dosaku harus menghadapi penghukuman, tetapi berita itu memberikan kepada aku satu kelegaan, maka berita itu menjadi berita yang menyenangkan dalam diri. Dan sekaligus hal itu, berita itu akan membuat dirinya menjadi
menjadi orang yang tidak sombong dan tidak congkak kepada orang lain. Karena menyadari aku pun orang berdosa. Coba Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, masing-masing kita menyadari aku ini orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dan pembebasan penghukuman dari dosa. Dan itu diberikan oleh Yesus. Dan itu diberitakan dalam Natal. Dan saudara menerimanya, menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang sudah dimerdekakan dari penghukuman. Seperti seseorang yang harus menghadapi hukuman mati, lalu dibebaskan dari penghukuman itu, maka berita itu menjadi berita yang menyukakan hatinya. Dan berita itu akan mendorong dia juga tidak akan bersikap sombong dan congkak pada sesamanya. Kita lihat diri kita masing-masing, tidak usah lihat orang lain. Mengapa berita Natal itu menjadi berita yang menggembirakan? Kita lihat di sini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Mengapa? Ada 3 hal. Yang pertama dikatakan, karena kuk yang menekan dirinya dan gandar yang ada di atas baunya, serta tongkat si penindas telah dipatahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus turun ke dunia ini untuk memberikan kepastian kepada saudara bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, bahwa segala tekanan dan hukuman karena dosa telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia yang percaya dimerdekakan dari kuasa dosa. Jadi kita dimerdekakan. Tidak ada lagi kekhawatiran di dalam dirinya bahwa dia akan menjadi orang terhukum, karena sudah dilepaskan semua. Yang kedua, karena setiap orang yang mencelakakan dan menganiaya orang yang menjadi milik Tuhan, setiap orang yang percaya menjadi milik Tuhan, maka pembalasan terhadap orang tersebut adalah wewenang Tuhan. Ya. Kita tidak tahu, umpamanya kalau kita sudah melakukan semuanya dengan benar, aturan-aturan sudah diikuti dengan benar, tetapi kita mendapatkan ketidakadilan. Ada keinginan yang besar dalam diri kita untuk membalas. Tetapi Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hak. Tidak boleh kita melakukan pembalasan. Saudara-saudara kita di GITJ Beji, ya, dan sekitarnya itu sudah dapat izin gerejanya, tetapi tidak boleh dipakai. Kita juga nggak tahu kenapa. Tidak boleh dipakai untuk merayakan Natal. Dan kita juga punya pos PI yang kemudian tidak boleh digunakan gedung gereja. Mungkin kita sudah melakukan semuanya dengan baik, teratur, terarah, sesuai dengan aturan. Tetapi akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak adil. Tetapi Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hak. Ada kepastian bahwa setiap orang percaya yang sungguh-sungguh melekat pada Tuhan mendapatkan kekuatan dan penyertaan dari Tuhan dalam menghadapi hal-hal yang menyakitkan sampai pada aniaya dan kematian. Jadi kalaupun kita harus mati karena Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk menghadapi. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu untuk menghadapinya. Yang ketiga, karena telah lahir seorang anak dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Penasihat Ajaib, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memahami, menghayati bahwa
Yesus Kristus adalah penasehat yang ajaib dalam hidupmu, maka ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi kesulitan, ketika engkau menghadapi pergumulan dalam hidupmu, datanglah padanya sebagai penasehat ajaib. Jadi jangan datang kepada kuasa-kuasa lain, jangan datang kepada kuasa-kuasa kegelapan, tetapi datanglah pada Yesus. Datang, dengarkan nasihatnya dan lakukan, maka terjadi mujizat dalam hidup. Saudara perhatikan, ada banyak contoh di dalam Alkitab. Saya mau mengemukakan dua. Yang pertama, kisah tentang Simon Petrus. Ketika dia diperintahkan Tuhan, tebarkan jalan, padahal itu sudah siang hari, dan dia berkata, Tuhan, aku telah bekerja sepanjang malam dan tidak mendapatkan ikan, tetapi karena Engkau yang berkata, aku melakukan. Dia tebarkan jalannya pada siang hari dan kemudian mendapatkan ikan yang luar biasa banyak. Yang kedua, kisah air menjadi anggur. Ketika orang itu mau melakukan perintah Tuhan, isi tempayan-tempayan ini dengan air, dan para hamba-hamba itu melakukannya dengan baik, dengan setia, dengan taat. Dan ketika mereka melakukan dengan setia dan taat, terjadi mujizat. Air berubah menjadi anggur. Nah, kalau kita menghayati bahwa Yesus Kristus, Mesias, itu adalah penasehat ajaib dalam hidup, ketika engkau diizinkan Tuhan menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan apapun dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, di tengah-tengah masyarakat sekalipun, engkau datanglah kepada Dia, Sang Penasehat ajaib. Tidak usah datang kepada yang lain. Tetapi kalau kita sudah datang, dengarkan nasihat. Bisa nasihat itu diberikan kepada kita, mengingatkan kita tentang firman ya, yang pernah kita baca, lalu diingatkan kita untuk melakukan sesuatu. Jangan tolak perintah itu. Dan kalau engkau melakukan, nikmati mujizat dalam hidupmu. Yang kedua dikatakan, Dia menjadi Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Allah cemburu dan tidak mau kalau orang-orang percaya mendua hati ya, mendua hati. Kalau saya bawa madu dan racun, kalau saya ingin tanya Bapak Ibu, pilih mana, madu sama racun? Madu. Kenapa? Manis. Kalau di madu dan di racun, pilih mana Ibu? Ibu dulu, ibu pilih mana? Hah? Kalau harus, ini katanya harus milih di madu atau di racun? Di racun. Kalau bapak-bapak, di madu atau di racun? Di madu. Nah, kalau di madu ini urusannya Pak Slamet dan teman-teman ya. Saudara, kalau saya tanya sama yang lansia, Mak, pilih mana, di madu sama di racun? Di racun ya, katanya. Tegas. Bukan karena dia ada dekat dengan kematian, tapi ketegasan itu berkata, di racun. Apa artinya Bapak? Artinya setiap orang yang berdosa membutuhkan dan menginginkan pasangan hidupnya setia. Apalagi Tuhan. Maka Dia katakan Allah yang cemburu kalau Bapak Ibu dan Saudara mendua hati. Allah menginginkan kesetiaan dari setiap orang yang percaya. Kekuasaan Allah lebih besar dari segala sesuatu, dari segala masalah dan pergumulan serta kesulitan hidupmu. Allah itu lebih besar.
Itu sering kita kemukakan dalam berbagai kesempatan. Oleh karena itu, jangan datang pada kuasa lain. Sekalipun kuasa lain itu bisa memberikan kepadamu jalan keluar yang sementara. Saya mau menggambarkan, kalau Bapak Ibu Saudara datang pada kuasa lain, engkau datang kepada kuasa kegelapan, hidupmu, keluargamu, hatimu gelap. Kuasa kegelapan itu bekerja terus, mewarnai kehidupanmu, mewarnai hatimu, mewarnai keluargamu, sehingga gelap semua. Kalau sudah begini, saudara, tidak ada terang dalam hidup. Jangan sekali-kali menyandarkan hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu dengan kuasa kegelapan. Sekalipun kuasa kegelapan itu bisa memberikan kepadamu pertolongan sementara. Saya pernah katakan, saya punya paman, dia tidak punya apa-apa, datang ke Jakarta, tiba-tiba dia jadi kaya. Kan luar biasa sih. Siapa nggak senang tiba-tiba jadi kaya? Setelah diselidiki, ternyata dia pergi ke Gunung Kawi. Ya, saudara ingat, jangan pergi ke Gunung Kawi meminta pesugihan. Dia pergi ke Gunung Kawi dan dia berkata di sana, kalau engkau kuberikan segala sesuatu yang kau inginkan, apa yang kau persembahkan untuk aku? Dia dengan tegas berkata, anakku. Dan dia punya anak satu perempuan. Dia pulang dari Gunung Kawi kaya luar biasa. Heran semua. Tetapi karena janji itu tidak ditepati, lama-kelamaan harta kekayaan itu habis, tidak ada sedikit pun tertinggal, dan dia menjadi kere. Tetapi apakah selesai? Tidak selesai, karena janji itu tetap diminta. Saudara, ini bahayanya kalau kita bermain-main dengan kuasa kegelapan. Yang ketiga dikatakan, dia Bapa yang kekal, Bapa yang tidak berubah kasih dan sikapnya pada manusia yang mau percaya dan menerimanya. Dia tidak berubah, dia tetap kasih kepada kita. Coba ingat kisah anak yang hilang, ya, sudah berpoya-poya habis, sampai minta makanan babi saja tidak ada yang memberi. Lalu dia sadar, dia bangkit dan kemudian datang kepada bapaknya. Bapaknya menerima dengan sukacita. Itu kan Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah berubah. Kalau dahulu engkau melakukan yang salah, ini kesempatan bagimu untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau dahulu engkau adalah orang-orang yang congkak, sombong dan sebagainya, ini kesempatan bagimu untuk berubah menjadi lebih baik, mumpung masih hidup. Yang keempat dikatakan, dia Raja Damai. Sekalipun kita diperlakukan semena-mena baik oleh siapapun, oleh negara, oleh pemerintah, oleh sesama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 berkata begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan setiap orang. Jadi kita umat Tuhan ini mengakui Yesus sebagai Raja Damai, maka kita pun pengikutnya harus membawa damai. Saudara, masa-masa Natal itu rentan dengan konflik di berbagai gereja, ya, rentan sekali dengan konflik. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang yang ada di dalamnya menjadi pembawa damai? Kalau ada orang yang tersinggung, mungkin karena perkataan orang lain, engkau datang menjadi pembawa damai terhadap orang yang tersinggung. Bukan malah manas-manasi, pancing, memang ngomongnya kayak ngomong, aku aja cengkeh.
Nah, tambah panas orang itu, tambah tak sakit hatinya luar biasa. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Dalam kesadaran, dengan kesadaran bahwa aku adalah orang berdosa, bahwa aku sudah menerima kepastian kebebasan, bahwa aku tidak lagi congkak dan tidak sombong pada siapapun, dan oleh karena apapun, maka kita dapat mengimplementasikan makna keempat nama Mesias dalam hidup kita mulai hari ini. Ya. Mari kita, jemaat kekasih Tuhan, jemaat GKMI Jepang, jadikan Mesias menjadi penasihat ajaib dalam hidup. Hayati dia sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, dan hayati dia sebagai Bapa yang kekal, dan wujudkan kehidupan yang damai, karena dia adalah Raja Damai di dalam hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami boleh menerima pengajaran firman. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga apa yang kami dengar boleh kami lakukan. Kami meminta kuasa-Mu yang menyertai kami. Biarlah anugerah Tuhan tercurah bagi kami, sehingga setiap kami boleh memberikan hidup kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami boleh menghayati akan kebebasan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, tapi kami boleh menerimanya dengan ketulusan hati kami, dan kami boleh menghayati keempat nama Mesias untuk kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami mulai hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.